Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam acara Bingkisan, bincang-bincang sekitar kesehatan. One, two, three, four. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat, kembali lagi bersama kami di acara Bingkisan, bincang-bincang sekitar kesehatan. Puskesmas Labuan hari ini mengadakan podcast yang dengan tema yang sedang lagi viral khususnya di Kecamatan Labuan, yaitu penyakit DBD. Sebelum kita beranjak ke masalah materi DBD, kita mendengarkan dulu dari Kepala Puskesmas Labuan. Nah, ini dihadiri oleh Kepala Puskesmas Labuan, Ibu Sri Rijik SST BDS. Selamat pagi masyarakat Labuan. Sehat selalu ya Ibu ya. Alhamdulillah. Selalu ceria. Ibu kita yang cantik ini selalu ceria dan selalu eksis. Dan di sebelah kiri saya ada pemegang program DBD, yaitu Ibu Halimatul Mardia Eskepnes. Selamat pagi. Yang selalu cantik dan selalu ceria. Di sini saya mau menanyakan kepada Ibu Kepala Puskesmas mengenai masalah kebijakan. Ya, tapi sebelumnya saya mau menanyakan Ibu, sebenarnya berapa sih jumlah kasus DBD yang ada di Kecamatan Labuan ini? Untuk kasus demam berdarah yang ada di Kecamatan Labuan ini, untuk masyarakat ketahui semuanya, kita di bulan Januari ya, di Januari ini ada sekitar 29 orang ya. Ini luar biasa, tapi bukan kejadian luar biasa gitu ya. Jadi jumlahnya ada 29 dibagi dari 9 desa. Ya rata-rata mungkin yang pada saat ini yang semuanya hampir rata ya. Setiap desanya ada 2 atau 1. Yang paling banyak desa mana ini Bu? Yang paling banyak yaitu desa Kalanganyar. Desa Kalanganyar, karena kepadatan penduduk kali ya Bu ya? Ya, jumlah kepadatan penduduk mungkin. Ya, terus untuk yang dirawat di sini, saya lihat banyak DBD. Apakah itu hanya Kecamatan Labuan atau di luar wilayah juga yang masuk? Yang 29 orang ini ada yang dirawat di Puskesmas, ada yang dirawat di Aulia, ada yang dirawat di Klinik Al Furqon, ada yang dirawat di Klinik Alinda. Jadi menyebarlah dari 29 orang ini. Yang pasti Bapak dan Ibu, ini bukan kejadian luar biasa, tapi ini adalah memang kasusnya yang sedang sedikit meningkat. Meningkat karena musim cuaca juga kali ya Bu ya? Ya. Cuaca yang kita kemarin kemarau, sekarang ke musim hujan. Tapi itu bisa dicegah loh Bu Irta. Iya. Jadi kalau selama ini kan masyarakat melihatnya fogging gitu, padahal bukan. Gitu ya. Ini masalah yang fogging. Tadi Ibu bilang masalah fogging ini nih Bu. Nah, ini masyarakat selalu berasumsi untuk melaksanakan fogging untuk menuntaskan DBD. Bagaimana itu Bu? Sebetulnya fogging itu hanya untuk, kalau di fogging hanya untuk memindahkan nyamuk yang besarnya saja Bu Irta. Tapi nyamuk yang kecil-kecilnya itu tidak mati. Berarti mabok doang kali Bu ya? Mabok gitu. Mungkin yang kecil-kecil mabok pun tidak gitu ya. Tapi ada trip kita yang harus mati si nyamuknya yang kecil, yaitu dengan 4M plus gitu ya. 4M plus gitu ya. Sebelum nanti kita beranjak ke 4M plus, nah ini ada yang mau saya tanyakan ini kepada Ibu Diah ya. Nah, kalau misalnya pasien sudah pernah kena DBD, apakah nanti suatu saat bisa kena DBD lagi? Kemungkinan bisa terjadi ya. Bahkan lebih parah gitu kenanya. Karena si virus itu kan masih ada di dalam dirinya, kemudian dia terkena lagi. Jadi ya tetap di dalam tubuhnya, virusnya tetap masih ada di dalam tubuhnya ya. Jadi bila nanti terkena kembali akan lebih parah. Gitu. Terus apakah biasanya DBD ini cenderung kepada anak-anak atau orang dewasa? Semuanya terkena, bisa terkena ke dewasa, ke anak-anak, bahkan ibu hamil bisa terkena. Apalagi ke anak-anak lebih sering ya, karena
respon imun pada anak kan terhadap infeksi virus itu belum sempurna gitu ya. Seperti kerusakan pada pembuluh darah gitu, atau pembesaran plasma gitu. Bisa juga pada anak-anak yang sekolah kali ya, karena DBD ini bukan hanya ada di rumah aja ya. Ada di lingkungan sekitar, di sekolah, di kantor gitu. Kemungkinan besar ya di rumah gitu. Di rumah ya, Iya, kemungkinan karena kan besar. Banyak kayak seperti gantungan-gantungan baju kan yang lembab, terus kemudian kan bak kamar mandi yang hanya dibuang airnya, tidak dikuras dinding-dindingnya. Sedangkan dia telur nyamuk itu kan bisa hidup selama 6 bulan kalau si dinding-dinding kolamnya itu tidak disikat. Oh, berarti harus disikat itu dinding-dindingnya Harus disikat semua. dulu, Bu. Kalau pakai ember gitu, kita pakai ember kan itu langsung terbuang tuh, habis Ya, tetap, terisi. Bu, di dinding-dinding ember kan dia licin-licin begitu tuh. Oh iya. Dia tetap harus dikuras-kuras, Harus disikat, dikuras juga. tetap baru diisi air. Jadi kemungkinan yang ember licin itu berarti ada kemungkinan untuk ada jentiknya di situ Ada jentik ya. yang nempel Berarti di harus situ. Jadi dikuras telur ya. di situ menempel ya. Jadi kalau misalkan cuma dibuang aja lama nih tidak terisi air, nah di situ bisa hidup tuh si telur nyamuk itu, karena dia bisa hidup selama 6 bulan selama belum diisi si ember itu. Bertelur Bu 6 bulan Bu. Nah, tuh sobat sehat Hidupnya selama 6 bulan. dengar kan, kalau untuk membuang air yang ada di bak mandi, mungkin di sekarang penampungan di kamar mandi biasanya hanya dengan bak aja, dengan ember. Dengan ember ya. Tapi tetap harus dicuci embernya, Disikat ya. Bukan hanya dibuang airnya, tapi harus tetap disikat di dinding-dinding ember tersebut. Ya. Ini nih Bu, apakah virus DBD bisa hilang Bu? DBD sama sekali tidak bisa dianggap sepele ya, karena penyakit DBD ini nyatanya bisa sembuh jika perawatannya bagus gitu, bisa langsung teratasi gitu ya. Jadi kalau misalkan di rumah ataupun tetangga ada anak misalkan panas lebih 2 hari, segeralah periksakan ke puskesmas ataupun ke dokter setempat gitu ya, supaya mendapatkan perawatan lebih lanjut seperti untuk pemeriksaan laboratorium gitu. Jadi biar segera tertangani. Insya Allah kalau tertangani ya bisa terjadi. Soalnya kan dari terdengarnya DBD itu menimbulkan kematian. Nah, yang bikin waspada ke masyarakat sampai masyarakat sini geger setiap baru demam langsung pengen dirawat karena timbulnya itu kan DBD kematian. Nah, bagaimana itu Bu? Bisa menimbulkan Mungkin, Bu. kematian Iya. tidak? Bisa Kalau ya. kalau untuk perawatan tidak langsung ditangani mah bisa. Bisa ya. Ini Bu, jenis dari nyamuk Aedes aegypti ini seperti apa sih? Dan dia itu terbangnya itu dari satu rumah itu ke yang terkena virus tuh berapa meter dari nyamuknya tersebut? Jenis nyamuk nama jamuk DBD itu kan namanya Aedes aegypti itu ya. Jadi dia bisa warnanya itu warna hitam keloreng-lorengan gitu, ada serat loreng-loreng. Oh, belang-belang gitu ya. Gitu, ya. Ciri-cirinya. Kemudian jarak terbangnya itu dari satu rumah ke rumah yang itunya bisa tetangganya. 100 meter gitu. Nanti dia aktifnya tuh si nyamuk itu ada sip-sipnya gitu. Waduh. Kalau Nyamuk ini bisa jaga. Dapat tugas ya. Kalau nyamuk DBD itu kalau pagi di jam 8 sampai jam 12. Nanti dia ada jam istirahatnya itu. Waduh. Nanti dia ini lagi dari jam 2 sampai jam 4 sore. Berarti dia sholat duhur dulu. Bisa jadi nyamuknya Bisa sholat jadi ya. dulu. Nyamuknya jadi pengen tidur siang dulu. Iya. Jadi Berarti ada jangan sipnya. tidur di jam 8 sampai jam 10 itu nggak boleh tidur ya? Jangan kalau bisa. Yang lagi di rumah nggak boleh tidur ya? Nyamuknya tentunya ada jam waktunya ya untuk dia berproses, untuk terbang dan untuk mengisap mengeluarkan virusnya untuk kepada yang tidur siang. 2 sip. 2 sip. Nah, bukan petugas kesehatan aja, kalau petugas kesehatan 3 sip. Ya. Tapi kalau untuk nyamuk hanya 2 Hanya sip. 2 sip. Dan terus ini bagaimana sih cara kita biar tidak mencegah demam berdarah ini biar tidak terjadi di rumah kita? Pencegahannya apa gitu tuh? Pencegahannya dengan cara PSN melalui PSN. Jadi PSN itu kan pemberantasan sarang nyamuk. Jadi kita sama-sama lah dengan masyarakat gotong-royong gitu, ajak RW-nya mengadakan selasi ataupun jumsi supaya sarang-sarang nyamuk seperti di kaleng ataupun di ban-ban gitu bisa dibuang. Dibuang gitu. airnya ya.
jangan ada yang tergenang airnya di Kalau situ. tergenang nanti dia tempat membiarkan nyamuk di situ. Gitu ya. Kalau yang itu, yang kayak kolam ikan, kan rata-rata masyarakat nih punya kolam nih, ada kolam lele, kolam ikan, itu bagaimana? Kalau Bu? ada ikannya mah nggak apa-apa Bu, ya, kecuali dia kolamnya kosong gitu. Oh, Yang mendingan dikuras aja gitulah, dikeringkan. Oh, gitu. Kalau Tapi kalau dengan musim hujan kan kolam yang kosong itu nanti ada terisi lagi, berarti harus dikasih ikannya ya? kasih ikan aja. Kasih ikan. Ikan apa nih, Bu? Misalkan nanti Ikannya apa itu? ikan apa aja. Apa saja? Lele boleh. Boleh. Terus ada tanaman juga Bu Irta, tanaman seperti pandan, lavender itu bisa untuk mencegah nyamuk juga gitu. Bisa dia caranya diiris-iris, ditaruhlah di tengah-tengah rumah, nanti juga bisa Wah. Kalau pandan saya baru tahu ini. Kalau lavender biasanya sudah sering ya, tapi kalau pandan ini berarti ada penemuan barunya Kalau pandan. pandan bukan untuk dikolak, Bu. Ya. Boleh juga pandan sekarang. Tapi musim hujan makan kolak juga boleh pakai pandan. Malah enak ya. Terus ini Bu, DBD itu apakah menular penyakit DBD ini? Iya. kalau untuk DBD itu penularannya melalui nyamuk. Jadi misalkan kalau dia ada yang sakit, digigit lagi sama Nyamuk. nyamuk, dia menggigit orang sehat gitu. Digigitnya oleh nyamuk demam berdarahnya atau Demam berdarahnya Bu. bukan nyamuk yang biasa? Bukan, karena si nyamuk demam berdarahnya kan sudah ada virusnya gitu. Jadi dia menggigit dari yang sakit ke menggigit yang sehat, makanya orang sehat bisa kemungkinan kena DBD. Tapi kalau digigit oleh nyamuk yang biasa itu tidak akan menularkan. Oh, tidak akan menularkan. Karena kan DBD punya nyamuk tersendiri. Luar biasa ya. Namanya juga apa? Aedes aegypti. Bagus juga ya namanya. Ibu, terakhir nih pertanyaan, bagaimana sih cara kita mencegah DBD ini? Dengan cara apa gitu? Oke. Iya. Untuk seluruh masyarakat Kecamatan Labuan, saya himbau sebagai petugas kesehatan kepala puskesmas agar bisa menjaga kebersihan lingkungannya di masing-masing RT, RW. Ayo kita gerakan kembali Selasa bersih, Jumat bersih, ya. Jadi kalau satu rumah semuanya melakukan kebersihan, berarti kan sudah teratasi itu kebersihan kita. Tinggal nanti lingkungannya, gitu ya. Jadi mari kita aktifkan kembali lah Selasa bersih, Jumat bersih gitu ya, di lingkungan sekolah, lingkungan kerja, lingkungan rumah. Nah itu untuk salah satu yang bisa mencegah terjadinya penyakit demam berdarah itu. Nah, tadi yang Ibu Kapus singgung, tadi ngomong 4M+, itu apa aja? Kan dulu hanya 3M+. Kenapa sekarang 4M+, Bu? Itu Sekarang harus tambahannya aja. 4M+. Ibu Irta pengen tahu ya 4M+ Ya. itu apa? Mungkin masyarakat untuk mengetahui karena sekarang 4M+. Ya. Pertama, menguras tempat bak mandi, gitu ya. Yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Dia. Yang kedua, menutup. Jadi si tempat penampungan airnya ditutup, gitu ya, ditutup penampungan airnya itu. Yang ketiga, mendaur ulang barang bekas. Seperti misalnya botol. Jadi kalau botol di lingkungan kita ada yang terbuka, itu ditumpahin airnya semua. Aqua bekas kan ya. Kalau musim hujan terbuka itu akan merupakan sarang jentik nantinya. Jadi harus didaur ulang sama kita. Daur ulangnya mungkin bisa jadi pot bunga. Bisa. Ya. Kalau misalnya aqua yang besar dipakai pot bunga atau apa aja dibuat daur ulangnya. Yang keempat, ya kita memantau seluruh wadah air. Ya, jadi semua wadah air yang ada di lingkungan rumah kita dipantau, dilihat. Kalau kotor ya dikuras, gitu ya. Yang plusnya, ada plusnya memelihara ikan pemakan jentik nyamuk. Jadi kalau tadi kolam ya, kalau kolamnya kosong ya kasih ada airnya karena musim hujan jatuh air ke kolam itu kasih ikan, gitu ya. Selanjutnya memakai kelambu. Kita kelambu masih ada nggak? Kelambu Kayaknya juga ada, sudah ya? tidak ada ya kelambu ya. Iya. Ya kalau bayi aja melahirkan baru pakai kelambu. Kelambu. Kita yang nenek-nenek mah enggak, Bu. Enggak ya, nenek-nenek enggak ya. Ya itu. Jadi kalau ada kelambu kita pakai kelambu saat tidur ya. Dan jangan tidur di 2 shift tadi ya. Di jam 8 sampai jam 11 ya. Udah itu sore jam 2 sampai 3.
Udah itu menggantung pakaian. Nah ini pakaian di dalam kamar. Nah itu nggak boleh digantung-gantung tuh. Ya, Bu Irta ya. 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 Udah itu menabur bubuk larvasida pada penampungan air. Nah, mungkin bubuk ini Bu Dia, kita masih punya abate tidak di sini? Ada untuk Ada. dan kalau yang gejala-gejala yang kasus-kasus Ya, ya. Jadi masyarakat yang sudah terkena demam berdarah dan dirawat, kita membagikan bubuk abate untuk di rumahnya masing-masing. Ya. Ya, mungkin sekalian himbauan saja ya Bu Irta ya. Iya. Saya menghimbau pada seluruh masyarakat Kecamatan Labuan, yuk jaga kebersihan, periksakan kesehatan kita ke puskesmas yang menggunakan kartu BPJS. Walaupun tidak sakit, tetap harus kontrol setiap 1 bulan sekali ke puskesmas. Kalau yang punya gejala demam berdarah yang demam lebih dari 2 hari, silakan diperiksakan di tempat klinik yang terdekat, apalagi ke Puskesmas Labuan. Itu yang mungkin ya. Terima kasih kepada Ibu Kepala Puskesmas Labuan yang telah memberikan arahan serta kebijakan untuk masalah waspada DBD ini. Untuk fogging ya? Oh ya, untuk fogging tadi belum terbahas ya. Untuk terbahas. fogging. Ya untuk fogging ini sebetulnya yang lebih bagus itu kita adalah PSN, pemberantasan sarang nyamuk, yaitu dengan kita melakukan kebersihan tadi. Tapi kalau untuk fogging, Bapak dan Ibu, kalau ada yang penderita yang terkena demam berdarah, itu yang akan menentukan foggingnya adalah petugas kami, Ibu Dia ini. Di titik mana akan dilakukan fogging setelah dilakukan PE. PE itu pemeriksaan jentik nyamuk ke rumah penderita demam berdarah. Jadi yang menentukan titik di mana harus dilakukan fogging adalah petugas kami, gitu ya. Jadi kami ada SOP-nya karena kami sudah BLUD, jadi ada SOP tentang fogging. Silakan Bapak dan Ibu masyarakat yang akan menanyakan tentang fogging berhubungan langsung dengan humas kami, Ibu Irta Lubis, dan petugas kami Ibu Halimatul Mardiah. Gitu ya Bu ya, untuk fogging ya. Jadi kita punya SOP-nya ya. Iya, ada fogging untuk SOP-nya. Jadi tidak semua harus Harus di fogging. Ya. Yang penting kita yang utama adalah pemberantasan sarang nyamuk yang paling utama, karena fogging bukan solusi untuk memberantas DBD, tapi pemberantasan sarang nyamuk dengan 4M+ itu adalah solusi untuk mencegah penyakit DBD. Yuk, mari kita giatkan satu rumah, satu jumantik, yaitu satu rumah pemantau jentik. Bisa oleh anggota keluarga dibuat jadwal untuk pemantauan jentik, dan untuk di sekolah bisa membuat jadwal kepada siswa untuk memantau jentik di kamar mandi. Ayo, giatkan pemberantasan sarang nyamuk di wilayah Kecamatan Labuan untuk mencegah penyakit DBD. Terima kasih kepada Ibu Kepala Puskesmas Labuan yang telah hadir dan memberikan arahannya, serta pemegang program Ibu Halimatul Mardiah yang hadir pada kesempatan hari ini mengenai DBD. Saksikan kami di podcast selanjutnya di acara Bingkisan, bincang-bincang sekitar kesehatan di berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.